Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah, hadis-hadis pilihan, dan kita masih pada bab harful hamzah. Artinya hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hamzah. Pada hadis yang keempat, bunyinya begini: Afatuddin salasatun. Bahaya atau bencana agama itu ada 3. Yang pertama, faqihun fajirun. Seorang faqih, alim, pintar agama, tapi fajir, dia jahat, ay mailun anil haq. Dia condong kepada suatu jauh dari perkara yang benar. Dia dengan ilmunya justru berfatwa atau mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia justru berpaling dari kebenaran, mengikuti hawa nafsunya, menukarkan agamanya, ditukar dengan dunia yang sementara. Ya, yahtalu dunya bidin. Saya ingat perkataan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau mengatakan bahwa nanti akhir zaman akan muncul orang yang yahtalu dunya bidin. Dia menukarkan dunia dengan agamanya. Seperti itu. Beliau mengatakan ketika sudah muncul orang semacam itu, fatrukuh, tinggalkan saja. Yang kedua adalah wa imamun jair. Imam yang jair. Seorang pemimpin tapi jair. Orang yang dijadikan sebagai pemimpin tapi dia jair. Jair itu artinya ya jahat, zalim, ya. Ada yang mengatakan imam ini diartikan sebagai hakim. Dalam kitab Faidul Qadir misalnya, imam itu artinya hakim, seorang hakim yang zalim. Tapi kita artikan imam semuanya, siapapun dia yang dia diikuti, dia memiliki pengikut, ya, dan dia berbuat zalim, itu termasuk bencana agama. Jadi seorang pemimpin yang berbuat zalim, yang kebijakannya tersebut itu menyengsarakan rakyatnya, yang apa yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma syariat, maka itu menjadi bencana agama. Kemudian yang 3 adalah mujtahidun jahil. Artinya bukan seorang mujtahid, orang yang berijtihad untuk mengeluarkan dalil, bukan, tapi di dalam kitab Faidul Qadir yang dimaksud dengan mujtahidun di sini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dia tekun ibadahnya tapi dia jahil. Ini banyak. Orang mengira bahwa cukup kita melaksanakan ibadah saja tanpa ilmu, nggak usah ilmu. Ngapain ngaji-ngaji? Yang penting kita sudah ibadah, sholatnya rajin ke masjid dan sebagainya. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis mengatakan bahwa inna babal a'zam alladhi yadkhulu fihi syaitan ma'al amni wa huwa babul jahal. Ya, ada pintu besar di mana syaitan laknatullah alaih akan masuk di dalam melalui pintu tersebut dengan sangat mudah dan aman, yaitu pintu kebodohan. Orang-orang awam itu mengira kalau sudah puasa, sudah sholat dan sebagainya, itu sudah cukup. Yang penting ibadahnya rajin, gak usah berjamaah juga gak apa-apa. Itu kata orang-orang awam. Tapi ini keliru. Ini menjadi bencana agama. Nah, nanti 3 hal ini akan muncul, yaitu orang alim, tetapi dia itu justru tidak sesuai dengan kebenaran, ilmunya digunakan untuk mencari dunia sehingga kebenaran akan ditukar dengan sangat mudah. Pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, dan kemudian orang-orang yang rajin ibadah tapi penuh dengan kebodohan. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Al-Firdaus, ya, dari Imam Baihaqi, tapi para ulama menghukumi bahwa hadis ini dhaif, ya, karena di dalam riwayatnya itu ada namanya Nahshal yang dia meriwayatkan Ad-Dhahhak dari Dhahhak, kemudian Anin Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa para ulama kemudian seperti dalam kitab Durarul Bihar itu dikatakan bahwa sanad hadis ini adalah wah? Sebab yang pertama, ya, Nahshal ini dikatakan orang yang dhaif oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Ad-Du'afa. Juga bahkan Imam Ibnu Rohawih atau Ibnu Rohuyah itu beliau mengatakan bahwa Nahshal ini adalah orang yang kadzib, pendusta, sehingga dikatakan hadis ini menjadi hadis palsu. Tetapi kita
mengikuti pendapat mayoritas bahwa dia adalah orang yang lemah dari sisi apa tuh namanya adalahnya, sehingga dia masuk ke dalam wilayah hadis yang dhaif atau masuk dalam hadis yang dhaif. Jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meskipun hadis ini secara kualifikasi dhaif, tetapi substansinya itu sahih. Artinya biang keladi rusaknya agama itu ketika orang-orang alim yang berilmu tidak bisa jadi panutan. Dia justru menyelewengkan ilmunya untuk memberikan fatwa yang mengakomodasi kepentingan orang yang berduit, bukan kebenaran. Yang kedua, ketika kemudian para pemimpin tersebut tidak memikirkan rakyatnya. Kan mestinya seorang pemimpin adalah tasarruful imam ala ra'yatihi manutun bil maslahah. Tindakan seorang imam atas rakyatnya adalah tergantung atau berlandaskan kemaslahatan. Ketika dia bukan memikirkan kemaslahatan rakyatnya, tapi memikirkan keselamatan golongannya, maka ini kehancuran agama. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Ini salah. Ya, orang semacam ini nanti justru banyak mengelabui mata orang-orang awam. Ya, kenapa kok ini disebutkan sebagai afatuddin, bencana agama? Karena ini dorornya, kemedorotannya itu besar sekali. Mereka adalah orang yang memiliki pengikut dan bisa mengelabui mata orang sehingga banyak orang yang akan tersesat. Maka ini dikatakan sebagai afatuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjadikan kita sebagai orang yang beragama dengan benar, selalu menjadikan kita orang-orang yang saleh, tegak di atas sunnah, mengikuti para ulama yang mendapatkan, yang menjadi pewaris para nabi. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.